Kali ini kita memiliki sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang akan memberikan kita pelajaran hidup yang berharga. Kisah kelembutan hati seorang nenek tua yang memberikan cahaya. Mari simak kisah ini hingga akhir agar kita mendapatkan pesan apa yang disimpan di balik kisah ini. Di desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang nenek bernama Sarinah. Nenek Sarinah adalah sosok yang sangat bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia tinggal di rumah sederhana di tepi hutan, dan setiap harinya ia merawat kebun kecilnya yang dipenuhi dengan berbagai macam tanaman obat dan bunga. Tanaman-tanaman ini bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi nenek Sarinah, tetapi juga menjadi berkat bagi seluruh desa. Para penduduk desa sering datang ke rumah nenek Sarinah untuk meminta bantuan. Jika ada yang sakit, nenek Sarinah dengan tulus memberikan ramuan obat dari kebunnya. Jika ada yang sedih, nenek Sarinah selalu punya kata-kata bijak yang menenangkan hati. Semua orang di desa menghormati dan menyayangi nenek Sarinah seperti keluarga mereka sendiri. Namun, tidak semua orang di desa itu memiliki hati yang baik. Di sudut desa hiduplah seorang pria bernama Guntur. Guntur dikenal sebagai pemuda yang keras hati dan pemarah. Ia selalu merasa hidupnya tidak adil dan sering menyalahkan orang lain atas kesulitan yang ia alami. Ia iri hati melihat nenek Sarinah yang selalu dikelilingi oleh cinta dan hormat dari para penduduk desa. Suatu hari, ketika Guntur sedang berjalan di sekitar kebun nenek Sarinah, ia melihat betapa subur dan indahnya tanaman-tanaman di kebun itu. Rasa iri hati membakar hatinya. Kenapa nenek Sarinah mendapatkan semua ini, sementara aku harus hidup dalam kesulitan? Pikir si Guntur. Dengan penuh kemarahan dan kekesalan, ia merusak beberapa tanaman di kebun nenek Sarinah dan menghancurkan beberapa tanaman obat dan juga sayuran. Ia berharap nenek tua itu akan merasakan penderitaan seperti yang ia rasakan. Keesokan paginya, nenek Sarinah menemukan kebunnya dalam keadaan rusak dan hancur. Tanaman yang ia rawat dengan penuh kasih sayang kini hancur berantakan. Para tetangga yang mengetahui kejadian itu segera datang untuk membantu nenek Sarinah. Mereka semua bersatu memperbaiki kebun itu dan memastikan nenek Sarinah tidak merasa sendiri. Melihat bantuan dari para tetangga, nenek Sarinah tersenyum. Kebaikan selalu menemukan jalan untuk kembali, kata nenek Sarinah dengan lembut. Sementara itu, Guntur semakin marah melihat betapa nenek Sarinah tetap mendapatkan dukungan dan cinta dari para tetangga. Ia memutuskan untuk merusak kebun itu lagi. Namun, sebelum ia bisa melaksanakan rencananya, terjadilah sesuatu yang tak terduga. Rumah Guntur terbakar oleh api yang hebat. Api itu melahap habis rumahnya, meninggalkan Guntur dalam keadaan keputusasaan. Tanpa rumah dan harta, ia merasa benar-benar hancur. Ketika para tetangga mengetahui kejadian itu, mereka bersimpati, tapi tidak ada yang berani menawarkan bantuan kepada Guntur.
Mereka masih mengingat bagaimana Guntur sering bersikap buruk kepada mereka. Namun, Nenek Sarinah datang dengan hati yang penuh kasih. Ia menawarkan Guntur tempat tinggal sementara di rumahnya. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, kata Nenek Sarinah dengan lembut. Guntur yang merasa sangat malu dan bersalah akhirnya mengaku kepada Nenek Sarinah bahwa dialah yang telah merusak kebunnya. Aku yang merusak tanaman-tanamanmu, Nek. Aku iri padamu. Maafkanlah diriku ini, kata Guntur dengan air mata yang mengalir di pipinya. Nenek Sarinah tersenyum dan menepuk bahu Guntur. Aku sudah memaafkanmu sejak awal, Guntur. Kebaikan yang kita tanam akan tumbuh meskipun dalam kegelapan. Mari kita melupakan masa lalu dan mulai menanam kebaikan yang baru, ucap Nenek Sarinah. Kisah Nenek Sarinah dan Guntur menjadi pelajaran berharga bagi seluruh desa. Mereka belajar bahwa kebaikan sejati terletak pada kemampuan untuk memaafkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Guntur yang dulunya dikenal sebagai pemuda pemarah, berubah menjadi pribadi yang lebih baik berkat kasih sayang Nenek Sarinah. Kebun Nenek Sarinah pun kembali subur dan indah, menjadi simbol harapan dan perubahan bagi semua orang di desa itu. Dan demikianlah saudaraku, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap hati yang gelap selalu ada potensi untuk menemukan cahaya. Dengan memaafkan dan memberi kesempatan, kita tidak hanya menyembuhkan orang lain, tetapi menyembuhkan diri kita sendiri. Seperti Nenek Sarinah, mari kita selalu menanam kebaikan, karena kebaikan sejati selalu menemukan jalan untuk kembali.